Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Alexis Mesidoro bertekad bawa Dewa United main di Asia. Gelandang Dewa United FC, Alexis Mesidoro, penasaran dengan atmosfer di kompetisi Asia. Untuk itu ia bertekad mengantar timnya finish kedua di klasemen akhir Liga 1 2024-2025 demi meraih tiket ke sana. Indonesia mendapatkan 2 slot untuk tampil dalam kompetisi Asia. Satu tiket yakni Playoff AFC Champions League 2 2025-2026 atau ACL 2 sudah menjadi milik Persib Bandung sebagai juara Liga 1 musim ini. Satu tiket lainnya akan diberikan kepada peringkat kedua untuk tampil di Playoff AFC Challenge League. Posisi itu diperebutkan oleh Dewa United dan Perseba Surabaya dan juga Malut United. Mesidoro mengatakan timnya punya kans besar dapat tampil di kompetisi Asia. Jadi Dewa United tidak boleh hilang poin dalam 2 laga sisa Liga 1. Saat ini, skuad Banten Warrior berada di posisi kedua dengan 57 poin. Mereka unggul 2 angka dari Persebaya di tangga ketiga serta 4 poin dari Malut United di urutan keempat. Ingin selamat dari degradasi, Barito Putra siap mati-matian. Barito Putra saat ini berada di posisi ke-16 Liga 1 dengan 31 poin saja. Mereka terancam turun kasta karena tertinggal 1 poin dari Semen Padang FC di posisi ke-15 atau batas aman. Pelatih Vitor Tinuco ingin tim asuhannya tampil dengan performa terbaiknya saat menjamu PSM Makassar pada 17 Mei 2025 dan menghadapi PSS Semarang pada 24 Mei 2025. Oleh dikarenakan mereka sangat butuh tambahan poin untuk keluar dari zona degradasi. Peluang kami seharusnya dengan 2 pertandingan berikutnya itu target menang, ungkap Tinuco. Dikutip dari laman resmi PT LIB. Menurut Tinuco, timnya harus move on dari pertandingan terakhir kontra Persib Bandung yang berakhir 1-1 pekan lalu. Ia pastikan Barito Putra akan melakukan sederet evaluasi agar tampil lebih baik dalam 2 laga sisa. Evelyn Sanita mundur dari PSBS Biak, ada konflik internal. Awan kelabu menyelimuti langit PSBS Biak. Di tengah sorotan prestasi yang kian bersinar, muncul kabar mengejutkan. Evelyn Sanita Injaya, sang presiden direktur yang menjadi simbol kebangkitan klub, memutuskan untuk mundur. Langkah ini tak sekedar berita, ini dentuman di langit yang tadinya cerah. Evelyn, sosok yang dikenal tangguh dan visioner, tak lagi mampu menahan riuh yang memuncak di balik layar klub kebanggaan Papua itu. Evelyn membawa angin segar bersama tangannya. PSBS Biak dibawanya promosi, 5 kemenangan dan juga 7 imbang dan hanya 3 kekalahan menjadi bukti bahwa Badai Pasifik tak sekedar nama di Liga 1 musim ini. Mereka nyatanya mengguncang. Kini 2 laga tersisa kontra Arema FC dan Dewa United menjadi bab penutup dari drama ini. Muncul kabar bahwa ada konflik internal di tubuh PSBS Biak di balik mundurnya Evelyn. Sebelumnya, Presiden PSBS Biak Yan Parmenas Mandedas berbicara keras soal adanya misi penyelamatan tim Liga 1 dari jurang degradasi. Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan terdapat tim-tim tertentu yang bakal dibantu bertahan di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia. Kami sudah tahu tim-tim mana saja yang akan dibantu untuk keluar dari zona degradasi. Salah satunya yang kami lawan sore ini, ujar Mandenas usai laga melawan Persis Solo. Bojan Hodak santuy walau 4 pemain Persib absen versus Persita. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak santai saja melihat 4 anak asuhnya akan absen di laga pekan ke-33 Liga 1 2024-2025 kontra Persita Tangerang. Selain keempatnya, seluruh skuad sudah siap tempur. Persib Bandung akan melawat ke markas Persita Tangerang di Stadion Indomik Arena pada Jumat 16 Mei. Meski sudah memastikan gelar juara, tim berjuluk Pangeran Biru itu tetap memasang target kemenangan di laga tersebut. Hanya saja 4 pemain dipastikan absen di laga tersebut karena terkena hukuman kartu. Mereka adalah Ciro Alves, Edo Febriansyah, Nick Kuipers, dan Kakang Rudianto. Meski begitu, Hodak tidak risau. Juru taktik asal Kroasia tersebut menegaskan akan tetap menurunkan formasi terbaiknya dengan memanfaatkan pemain-pemain yang tersedia. Almere City resmi degradasi, Tom Haye pilih ke Persib atau Persija ya.
Almere City resmi degradasi dari Liga Belanda. Situasi ini membuat pemain timnas Indonesia Tom Haye buka peluang gabung Persib Bandung atau Persija Jakarta. Tim yang dibela gelandang timnas Indonesia itu dipastikan turun kasta ke tier kedua Liga Belanda musim depan setelah ditahan Fortuna Sittard 1-1 pada pekan ke-33 Eredivisie. Hasil ini membuat Almere City masih terbenam di dasar klasemen sementara Liga Belanda dengan hanya 21 poin dari 33 pertandingan, terpaut 4 poin dari posisi playoff degradasi. Situasi yang dialami klub berjuluk Kambing Hitam itu bisa membuat Tom Haye memilih untuk pergi, apalagi kontraknya akan segera berakhir pada 30 Juni 2025. Menariknya, Tom Haye sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di Liga 1 Indonesia pada masa depan. Gelandang berdarah Belanda Indonesia itu mengaku penasaran merasakan atmosfer laga klasik antara Persib Bandung versus Persija. Saya mendengar bahwa pertandingan Persib melawan Persija sangat panas. Rivalitasnya seperti pertandingan besar di Eropa, kata Tom Haye pada medio Februari 2025 lalu, dikutip dari kanal YouTube The Highway. Rumor Perseba boyong mantan Igor Vidal. Rumor panas berembus dari bursa transfer jelang musim baru Liga 1 Indonesia. Perseba Surabaya punya opsi menarik memulangkan mantan gelandang serang asal Brazil, Igor Vidal. Nilai transfernya pun tak main-main, disebut-sebut mencapai 10,43 miliar rupiah. Nama Igor Vidal memang bukan sosok asing bagi bonek dan bonita. Dia sempat memperkuat Persebaya pada musim 2022 hingga 2023. Dalam masa singkatnya, Vidal tampil dalam 24 pertandingan dan menyumbang 1 gol serta 3 assist. Saat itu kontribusinya cukup vital di lini tengah Green Force. Kemampuannya menempati berbagai posisi membuatnya menjadi pemain yang fleksibel yang dibutuhkan oleh tim. Kini Vidal tengah berkarir di Erbil SC yang bermain di kompetisi tertinggi Liga Irak. Kontraknya bersama klub tersebut dikabarkan akan berakhir pada 30 Juni 2025 ini. Jadi jika Persebaya mendatangkannya bisa secara gratis. Persija cari pengganti Firza, Fajar Fatur Rahman jadi incaran. Persija Jakarta mencoba menggoda berlian muda Borneo FC agar mau merapat musim depan. Pergerakan itu dapat dilihat dari kode yang diunggah oleh salah satu di antara wonderkid andalan Persija Jakarta sekaligus kapten timnas U20, Doni Tripamungkas. Dalam kodenya, Doni Tripamungkas mengunggah ulang unggahan Instastory dari Fajar Fatur Rahman. Sekilas tak ada yang aneh dari unggahan Doni. Tak ada caption yang mengisyaratkan kode apapun dalam unggahan pemilik nomor punggung 77 di Persija itu. Kejanggalan justru terlihat dari siapa saja yang ada dalam foto unggahan pemain serba bisa Persija Jakarta itu. Terlihat dalam postingan itu, Fajar Fatur Rahman tengah berkumpul dengan 4 pemain Persija, yakni Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan Rio Fahmi. Entah hanya sekedar kumpul atau ada maksud di dalamnya, namun unggahan itu tentu saja bisa diartikan sebagai kode jika para pemain Persija kans menggoda Fajar untuk mau merapat musim depan. Hal itu bukan tanpa dasar, mengingat Persija Jakarta pernah memasukkan nama Fajar Fatur Rahman ke dalam bidikannya di awal musim 2024-2025 yang lalu. Resmi Persebaya istirahatkan Paul Munster, Uston jadi pelatih 2 laga sisa. Persebaya Surabaya resmi menunjuk Uston Nawawi sebagai nahkoda untuk 2 laga sisa Liga 1, menggantikan Paul Munster yang tengah menanti sanksi akibat kartu merah. Keputusan ini diambil usai insiden emosi Munster di bench saat menjamu Semen Padang pada pekan ke-32. Manajemen Persebaya Surabaya menilai keputusan ini penting agar fokus pemain tidak terpecah oleh potensi hukuman tambahan. Uston Nawawi pun dipercaya untuk mendampingi tim melawan Borneo FC dan Bali United demi meraih hasil maksimal. Seiring dengan hasil pertandingan melawan Semen Padang FC, di mana coach Paul Munster mendapatkan kartu merah langsung dan itu berpotensi hukuman tambahan, maka manajemen Persebaya memberikan tugas memimpin tim kepada coach Uston Nawawi hingga Liga 1 berakhir, tulis manajemen Persebaya Surabaya di laman resmi klub. Pelatih interim Uston Nawawi sejatinya sudah pernah memimpin tim kala Munster absen karena akumulasi kartu di pekan ke-13 dan 23. Hasilnya impresif, kemenangan 3-2 atas Arema FC dan skor tipis 1-0 kontra PSBS Biak.
Raihan tanpa kekalahan itu menjadi modal berharga bagi Persebaya di 2 laga penentu. Manajemen yakni Uston Nawawi akan mampu menjaga tren positif dan mengantarkan tim finish sebaik mungkin di Liga 1 musim ini. Muncul tagline Arema FC bagi yang mampu saja. Apa maksudnya? Sampai detik ini, pelaku pelemparan batu ke bus Persik Kediri belum tertangkap. Namun kepolisian Kabupaten Malang secara serius menangani kasus ini. Pecahnya kaca bus Persik usai pertandingan BRI Liga 1 melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang jadi pembahasan publik sepak bola tanah air. Setelah itu muncul tagline di media sosial. Beberapa Aremania juga menggunakannya, yakni tagline Arema FC bagi yang mampu. Sepertinya kalimat tersebut jadi sebuah sindiran dan punya beberapa makna. Saya mengartikannya mendukung Arema bagi yang sudah kuat mental. Saya dan teman-teman saat ini coba setia memberi dukungan, kata Sindu Dwi Asmoro, Aremania dari komunitas Blimbingham. Beberapa tahun terakhir Aremania sering jadi bahan cibiran. Tidak hanya karena tragedi Kanjuruhan tapi juga beberapa hal lainnya. Ketika ada yang melakukan aksi negatif akan cepat menjadi viral di media sosial. Selain itu ada makna lain dari tagline Arema FC bagi yang mampu. Ada yang mengartikan mendukung Singoedan hanya bagi yang mampu secara finansial karena harga tiket Arema FC kini cukup tinggi, yakni Rp150.000 untuk tribun ekonomi dan Rp250.000 untuk tiket VIP. Bonek minta Arema FC dibubarkan dan Malang Raya diboikot sepak bolanya. Setelah kejadian pelemparan bus tim Persik Kediri, kini menambah panjang daftar hitam kejadian oleh Aremania. Banyak supporter di Indonesia yang tak pernah terlibat bermusuhan pada akhirnya juga sekarang ikut-ikutan membenci kelompok supporter asal Malang tersebut. Apalagi rival abadi mereka, Bonek Mania. Tentunya perbuatan negatif Aremania justru membuat Bonek bahagia, sukacita karena Aremania makin menderita dan dibenci seluruh dunia. Salah satu bonek yang cukup terkenal, Abah Junet, biasa disebut Omea Arek-Arek, turut bersuara atas aksi negatif Aremania. Ia dalam akun media sosialnya meminta Arema FC dibubarkan saja. Tak hanya itu saja, Om Junet juga menyuarakan agar kota dan Kabupaten Malang Raya sepak bolanya diboikot. Dalam caption Instagramnya, ia menambahkan kalau Malang hiburannya cukup bantengan dan sound horek saja. Di postingan berikutnya ia juga menantang Aremania untuk baku hantam 10 versus 10 atau 100 versus 100, sembari menyebut fans Aremania dengan kalimat rasisme. Waduh, astagfirullah. Wow, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan pernyataan bonek satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.